program-program OSIS sendiri yang sudah berjalan apa semua? Yang baru-baru ini terlaksana lah, yang paling besar. Yang paling besar menurut kami itu ada Semansa Cup, yang dimana pertandingan voli antar SMP, tapi kita laksanakan tempatnya itu di SMA. Kalau boleh tahu apa semua materinya? Oke, nah di LDK itu ada materi yang namanya materi kepemimpinan. Ada juga kita bakal disuruh untuk membuat visi misi kita sendiri, bagaimana program-program kita ke depannya bagaimana. Selamat datang di podcast Jam Kosong yang diadakan oleh SMA Negeri 1 Sausu. Dan untuk kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode 2, di mana episode 1 kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan Duta Genre, yaitu Putu Keisha Adiani. Kemudian untuk hari ini kita kedatangan siswa juga, pembicara untuk hari ini. Mungkin nanti dia akan memperkenalkan diri, mereka, bukan dia. Nah, silakan memperkenalkan dirinya. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya I. Putu Ari Ananta. Saya selaku OSIS Inti, tepatnya di jabatan Sekretaris 2. Oke, saya Mutiara Mompalu, saya sebagai OSIS Inti, saya di Bendahara OSIS. Oke, jadi mereka adalah pengurus OSIS. Jadi untuk hari ini kita akan berbicara banyak tentang organisasi OSIS yang mungkin seluruh sekolah mempunyai organisasi ini. Untuk pertanyaan pertama, jadi untuk OSIS sendiri ini di SMAN 1 Sausu, program yang sudah berjalan apa semua? Mungkin teman-teman pengen tahu di sini. Oke, kalau dimulai dari program, kami sering mengadakan kegiatan besar seperti misalnya merayakan hari-hari keagamaan, seperti untuk yang agama Islam mungkin Maulid Nabi, untuk yang Hindu mungkin perayaan di bidang masing-masingnya lah, Pak. Dharma Santi. Ya. Jadi banyak mungkin acara-acara keagamaan, kemudian hari-hari besar negara. Kayak kemarin mungkin ada 17 Agustus. Di 17 Agustus kemarin kan kalian buat apa? Lalu kita rencananya mau buat, tapi kitanya tidak ada dana dari kitanya, jadi kita tidak membuatnya. Oke, Kendala di dana. berarti di 17 Agustus kemarin ini kalian lebih aktif untuk mendampingi teman-teman mungkin ya? Iya. Ada yang ikut lomba voli, ada yang Gerak jalan juga. Ada yang juara kemarin? Ada. Untuk SMA Negeri 1 Sausu, gerak jalan putra dan putri mendapatkan juara 1. Oke, untuk lomba yang lainnya apa ya? Voli ya ada? Iya, kami juga mengikuti lomba voli untuk putra dan putri, namun kemarin sempat gugup, jadi kami tidak masuk selanjutnya, babak selanjutnya. Ya, belum rezeki Ya. berarti ya. Oke. Selain voli mungkin ada drum band juga kemarin saya lihat, drum band juga yang aktif. Teman-teman itu ada sekitar berapa orang ya? 30-an orang ya kemarin di drum band? Ya, 48. 48 orang. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, Pak. Nah, untuk OSIS sendiri, kalian terangkat itu di kapan? Di tahun berapa? Tahun kemarin ya jelas ya, tahun kemarin. Kemudian bulan berapa? Di bulan September. Di bulan September. September awal. Berarti untuk pemilihan OSIS baru nanti mungkin di bulan September ini ya? September juga. Jadi mereka ini sudah di ujung masa baktinya lah di OSIS. Nah, untuk program-program OSIS sendiri yang sudah berjalan apa semua? Yang baru-baru ini terlaksana lah, yang paling besar. Yang paling besar menurut kami itu ada Semansa Cup, yang dimana pertandingan voli antar SMP, tapi kita laksanakan tempatnya itu di SMA. Di SMA, oke. Berarti pesertanya dari SMP di Kecamatan Sausu. Oh, Kecamatan Sausu. Oke. Nah, di kegiatan tersebut tujuannya untuk apa kira-kira? Oke, jadi kegiatan Semansa Cup kemarin itu banyak tujuannya. Yang pertama mungkin pada saat itu memang masa-masa SMA Negeri 1 Sausu untuk membuka pendaftaran siswa baru. Jadi kami
melakukan kegiatan tersebut untuk Menarik. menarik perhatian anak-anak SMP untuk masuk ke Semansa. Iya betul. Iya. Berarti ekskul volinya juga di sini lumayan aktif ya? Ya. Ya terbukti untuk beberapa tahun belakangan ini kayaknya tim voli putranya kita lumayan banyak lah prestasinya. Nah untuk kegiatan yang terakhir mungkin ada MPLS juga ya? Iya. Ya. MPLS kemarin teman-teman menjadi panitia di situ ya? Tuh menyambut siswa baru. Ada berapa siswa baru yang masuk di sini? Ada 150-an kalau tidak salah. Oke. Oke, kembali kita lagi ke OSIS, persoalan OSIS. Untuk OSIS sendiri itu ya setahu kan organisasi itu memiliki berbagai struktur. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu juga strukturnya, bidang-bidangnya apa semua di OSIS. Kan ada divisi apa atau bidang apa atau seksi apa. Bisa dijelaskan? SMA Negeri 1 Sausu memiliki OSIS sekitar 11 10 11 atau 10 bidang Mhm. dengan jumlah OSIS sekitar 46 Ya. peserta inti. Sekbid-sekbidnya ada berbangsa dan bernegara, bela negara. bela negara, keagamaan, Keagamaan. olahraga, kemudian kami juga baru membuka sekbid baru ya, yaitu di bidang multimedia. Multimedia. Ya, ada kebersihan juga pastinya. Oke. Sekitar segitulah Pak. Untuk pengurus OSIS sendiri kan sebelum kalian menjadi OSIS jelas kalian dapat pembekalan sebelumnya atau biasanya orang-orang taunya itu LDK. Nah LDK-nya itu sempat terlaksana nggak ini LDK? Ada LDK-nya nggak? Untuk kami Iya, ada. ada. Oke. Di LDK itu kalau boleh tahu apa semua materinya? Oke, nah di LDK itu ada materi yang namanya materi kepemimpinan. Ada juga kita bakal disuruh untuk membuat visi misi kita sendiri, bagaimana program-program kita ke depannya bagaimana. Oke. Materinya dari Ada dari lalu sempat diundang dari Kepse. Kita kurang tahu namanya soalnya kurang kenal juga. Ada materi dari Bapak Sudiana juga. Dari Oke. guru-guru Ya. Semansa juga. dari guru-guru Semansa. Jadi mayoritas dari guru-guru yang ada di sini ya. Ya. Oke. Menurut kalian apakah kalian mendapatkan informasi baru lah dari LDK tersebut? Cukup informatif atau tidak? Ya, pastinya dapat ya Pak, karena sebelum kami LDK, kami masih bingung yang namanya bagaimana berbicara di depan publik. Ya, Apalagi OSIS itu kan ibaratnya dari guru-guru, di bawah guru-guru itu ada yang namanya OSIS kami Iya. ini. Jadi OSIS inilah yang bertanggung jawab untuk memantau teman-teman semuanya, mulai dari kerapian, kebersihan. Jadi kalau misal kita menjadi OSIS itu memang diperlukan public speaking yang baik. Jadi pada saat pembekalan materi itu kami sering diberikan materi mengenai public speaking. Oke. Jadi kami lebih banyak belajar mengenai public speaking. Oke, berarti ya skill berbicara itu memang sangat penting di dunia ini. Orang-orang terkenal yang kita tahu itu kayak Bill Gates dan Obama mungkin atau Donald Trump itu public speakingnya kan lumayan bagus, sangat Luar bagus biasa. bukan lumayan. Nah makanya skill berbicara itu sangat penting untuk teman-teman pelajari. Dan ini sangat bagus, sebuah langkah yang baik untuk anak-anak siswa SMA Negeri 1 Sausu ketika public speakingnya dilatih dari sekarang, mungkin di masa depan kalian bisa menggunakannya secara baik untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama kalian. Kemudian ini yang saya mau tanyakan, kegiatan terdekat apa nih? Ya mungkin teman-teman penasaran apa yang akan dilaksanakan OSIS. Oke, sekarang kami sedang mempersiapkan tentang keagamaan Maulid Nabi ya. Oh, acara atau kegiatan keagamaan. keagamaan ya. Kegiatan keagamaan. Maulid Nabi dan apa lagi ada kira-kira yang dekat-dekat lagi ini? Pastinya sudah mendekat ke LDK. LDK. Iya. Oke. Nah, di LDK sendiri, kembali ke LDK ya. Saya masih penasaran soal LDK. Materi apa yang paling kalian ingat di LDK? Public speaking. Public speaking. Karena memang wah sekali itu Iya. materinya. Siapa yang bawakan?
Kemarin sempat diundang dari luar, kami juga kurang kurang tahu lah namanya. Kurang tahu nama. Tapi mukanya kita tahu. Mukanya ditahu ya. Berarti Pak Misbah. Oh ya, Pak Misbah Pak Misbahudin ya. Ya. Setahu dia wartawan ya. Iya. Ya, dia termasuk seniorku dulu di kampus dan banyak kita diskusi persoalan banyak hal lah di kampus. Dan memang dia termasuk orang dengan public speaking yang lumayan saya akui lah bagusnya. Dan berarti dari public speaking itu yang sangat berkesan. Selain public speaking mungkin materi-materi seperti kepemimpinan itu masih tertanam jelas ya. Iya. Untuk ini saya mau tanya lagi untuk dalamannya OSIS sendiri ini. Di OSIS sendiri ini pernah nggak dapat masalah yang mungkin membuat kalian berseteru atau apa? Kan jelas di dalam sebuah organisasi yang isinya banyak orang jelas pasti ada masalah. Iya, pastinya sering terjadi. Sering terjadi. Ya, mau itu masalah kecil ataupun besar, pasti itu sering terjadi kalangan OSIS. Oke. Tapi kami memiliki cara tersendiri untuk menanggapinya. Oke, ya itu jadi pertanyaan lanjutannya, how to solve the problem? Bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu? Kalau misalnya lagi ada yang berseteru nih, misalnya Putu Ari berseteru dengan siapa misalnya dari sekbid apa, itu bagaimana kalian menyelesaikan? Ya, langkah awal pasti kami mempertemukan keduanya, Pak. Karena pastinya kita tidak akan mendengarkan pendapat dari satu orang saja. Makanya kami dari inti selalu mempertemukan dua orang tersebut yang sedang dalam masalah. Jadi pada saat dipertemukan kami bertanya apa yang salah dari kalian berdua. Tapi lain cerita kalau masalah itu besar. Jadi kami pasti langsung segera melaporkan ke pembina OSIS. Pembinanya siapa? Bapak Sudian. Bapak Sudian. Oke. Nah, untuk kegiatan Maulid Nabi ada bocoran sedikit nanti konsepnya seperti apa? Akan ada, biasanya kan kalau Maulid Nabi ada pohon telurnya. Ada jelas pohon telur ada. Sudah pasti ada. Ya kita nantikan nantilah. Jelas habis Maulid mungkin nanti kita menyongsong LDK ya. Iya. LDK berarti sasarannya nanti untuk pengurus OSIS yang baru. Kalian masih bisa mendaftar menjadi ketua OSIS nanti? Masih. Ada keinginan? Muti gimana? Ada ya, ada apa tidak ini? Ada. Pastinya ada. Sama ada. Ada. Oke. Ya semoga nanti kalian bisa terpilih menjadi ketua OSIS. Kalau tidak bisa terpilih bersama, ya barangkali nanti Muti jadi sekretaris kan masih bisa kan. Ya semoga nanti dengan kegiatan, karena sekolah ini, sebuah sekolah bisa maju itu ketika ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya yang pertama gurunya, yang kedua siswanya seperti apa. Nah, aspek siswa ini salah satunya adalah organisasi. OSIS itu kan membangun pola pikir kreatif, ide-ide kreatif supaya kalian bisa berkumpul atau bersosial secara baik, dan bagaimana kalian menyelesaikan sebuah masalah bersama, membuat kegiatan bersama dan seterusnya. Dan menurutku OSIS itu sangat penting untuk kemajuan sekolah. Ya, benar sekali. Karena ya banyak teman-teman yang di OSIS itu terbantulah dengan adanya organisasi, karena pas hidup di masyarakat juga mereka bakal menemukan konsep seperti ini. Kita kerja pun di instansi manapun itu ada strukturnya. Sama kayak OSIS kan ada strukturnya. Nah itu sangat penting, memang bekal yang sangat penting. Nah kira-kira kalau misalnya kita pengen tahu lebih banyak soal OSIS, kita harus nyari tahu di mana nih? Pastinya jangan lupa menghubungi, melihat halaman IG OSIS SMA Negeri 1 Sausu. Oke, nanti kita taruh di bawah sini. OSIS, IG OSIS ya? Iya. Selain IG punya apa lagi? Ada YouTube? Nggak ada. Tidak ada. YouTube sekolah. YouTube sekolah dong. YouTube sekolah. Nah, kegiatan OSIS banyak juga diupload di YouTube sekolah. Kemudian selain ada Facebook sekolah Iya, juga. Facebook sekolah juga. SMA Negeri Jadi 1 mungkin Sausu. banyak juga yang pakai. TikTok ada nggak?
TikTok kita tidak. Oh tidak ada. Jadi cuma IG ya teman-teman, kalau mau pantau lebih jauh soal OSIS silahkan lihat IG-nya. Saya rasa OSIS sangat aktif di IG ini. Ketika apalagi MPLS kemarin saya lihat banyak konten-konten yang muncul itu, konten yang naik motor, yang dorong itu unik sekali itu. Nah semoga kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan lebih aktif lagi di media sosial, karena media sosial ini sangat menentukan lah saat ini. Kalau kalian pengen dikenal ya lewat media sosial. Oke? Ada pesan-pesan untuk teman-teman terkait keorganisasian, misalnya untuk teman-teman yang baru masuk sekolah, yang baru masuk di SMA Negeri 1 Sausu, kalau mau gabung OSIS tuh gimana caranya, atau kalau pengen berorganisasi itu apa yang harus diperhatikan, mungkin bisa disampaikan. Oke, untuk teman-teman semua yang ingin masuk OSIS, kami harap kedepannya menjadi OSIS yang dapat bertanggung jawab, dapat dipercaya. Dan untuk teman-teman yang masih ragu untuk mengikuti OSIS, jangan pernah ragu, karena dari OSIS lah kalian akan belajar bagaimana caranya kita berorganisasi yang baik. Apalagi kita masih dalam masa SMA, jadi gunakanlah waktu kalian untuk hal-hal positif seperti berorganisasi OSIS. Oke, dari Putu? Ada? Sama sih. Sama, Ya, oke. sama. Ya kira-kira seperti itu bincang-bincang kita hari ini dengan OSIS SMA Negeri 1 Sausu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Untuk anu ya.